segalanya. Kami mau bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Padamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Kau sungguh baik, teramat baik. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, mulut kami memuji, hati kami bersyukur menyembah-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau layak dipuji. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh yeah, we worship You. Oh, kami angkat pujian sembah, puji nama-Mu, tinggikan Engkau. Oh haleluya, haleluya. Kami angkat suara, kami angkat pujian, kami angkat mazmur bagi-Mu Yesus, bagi Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Oh yeah, haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Terpuji nama-Mu, kami sembah, kami tinggikan Engkau Bapa. Oh yeah, tak pernah habis kasih sayang, tak pernah berubah, tak pernah berkurang. Sayang kasih-Mu selalu baru, baru Bapa. Oh, sungguh Kau hebat, kami bawa syukur, terima kasih kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Bapa, tak pernah berubah, tak pernah berubah setia-Mu, selalu tepati janji-Mu, tak pernah biarkan ku sendiri. Ku tak pernah dilupakan, tak pernah ditinggalkan. Bapa, Bapa, Kau sangat baik. Oh, kami tinggikan, terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur kami bawa bagi Raja yang sangat baik. Kau mulia, Kau hebat, terima kasih Yesus. Haleluya, kami angkat suara hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Tak putus-putusnya kami rindu menyembah-Mu, rindu tinggikan Engkau. Abba Bapa, dedikat, we love You, we worship You, oh we honor You. Yesus, Kau yang terbaik, seumur hidupku percaya padamu. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema Kristen yang tidak perlu Tuhan. Ya, mungkin tema ini sedikit kurang nyambung kelihatannya, Kristen tetapi tidak perlu Tuhan. Karena sesungguhnya arti kata Kristen yaitu orang yang berjalan mengikuti Yesus, yang menjadi teladan dengan pola pattern yang seperti Tuhan Yesus. Sebab itu menjadi Kristen bukan karena kita memang agama Kristen. Karena ketika kita lahir, otomatis kita dibesarkan dari keluarga Kristen, sudah pasti kita akan menjadi Kristen. Jadi kita tidak memilih dari kecil karena kita dilahirkan. Sebab itu ada perbedaan antara orang yang Kristen yang dia memilih untuk mengikuti Yesus, atau memang karena dia lahir Kristen. Dan hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Ada banyak hal dalam kehidupan kita pun kita hanya sampai Kristen saja tidak cukup. Kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus saja itu tidak cukup. Kita harus ada pembuktian, kita harus ada usaha, kita harus ada sesuatu yang kita harus lakukan supaya pengiringan kita ini menjadi sungguh-sungguh nyata. Ketekunan, kesetiaan, dan pilihan kita itu benar-benar jelas. Bukan hanya karena oh ya udah saya menjadi Kristen saja, oh ya udah saya sudah cinta Tuhan, saya sudah percaya Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tapi itu harus kita tahu sungguh-sungguh menjadi Kristen yang perlu Tuhan dan mengasihi Tuhan itu berbeda dengan Kristen tetapi tidak perlu Tuhan. Ada firman Tuhan yang akan saya bacakan Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 5. Kita buka bersama, kalau Bapak Ibu ada bisa membuka di rumah. Yohanes 5 ayatnya yang ayat ke-37. Saya akan bacakan saudara. Saya tidak bacakan ayat ini, pasal ini cukup panjang, tapi saya bacakan dari ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi pada zaman dulu ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang-orang semua tahu bahwa oh ini anak tukang kayu, tidak banyak orang, bahkan Alkitab mencatat kecenderungan orang-orang yang mengikuti Dia, apalagi dari satu kampungnya atau di daerah itu yang mereka tahu persis bagaimana oh Yusuf itu tukang kayu, dan kemudian Yesus ini anak dari Yusuf si tukang kayu. Jadi mereka masih berpikir dua kali untuk mempercayai kalau dia ini Mesias, kalau dia ini Tuhan, kalau dia ini benar-benar ada kuasa yang menyertai dia dan dia adalah Mesias. Jadi mereka tidak bisa mempercayai secara sepenuhnya karena mereka melihat dari sisi pandangan manusia. Saudara, bahkan firman Allah berkata seperti ini, bahwa dikatakan kamu belum pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Karena apa? Firman-Nya itu tidak tinggal menetap di dalam dirimu. Sebab apa? Karena kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Saudara, ayat selanjutnya berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi saudaraku yang kekasih, jadi Alkitab ini mencatat dari ayat 37 tadi ke Yohanes 5 ayat 37, 38 dan sampai ke 40 dikatakan bahwa orang Kristen yang tahu Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, itu berbeda dengan orang Kristen yang tahu Tuhan, percaya Tuhan, dan kemudian dia memiliki keyakinan, kerinduan, bahkan cinta kepada Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Dengan kata lain bahwa dia tahu bahwa hidupnya ini bergantung kepada Tuhan. Boleh tulis di live chat, bergantung kepada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang dikatakan firman Allah seperti yang saya baca tadi ya. Mereka baca firman, mereka selidiki Alkitab, tetapi firman itu tidak tinggal menetap. Artinya apa? Kalau kita firman cuma sampai di pengetahuan
pengetahuan saja. Saudara hanya sampai tahu saja, tapi tidak akan ada usaha untuk mau melakukannya. Contohnya ketika saudara dengar firman Tuhan, kan itu harus kita renungkan. Kita renungkan dan kita serap dan kita ingat, sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang kita tahu, oh ini harusnya saya nggak seperti ini, karena tadi saya ingat firman Tuhan tidak boleh begini. Pasti akan ada apa? Rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa tertuduh yang akan membuat kita bertobat lagi, berubah lagi. Soalnya itu pertobatan itu bukan sekali seumur hidup. Memang pertama kita terima Yesus, kita bertobat, tinggalkan dosa. Tapi perubahan hidup itu seumur hidup. Itu harus menjadi pilihan kita. Jadi saudara, ketika kita membaca firman Allah, orang yang bersungguh-sungguh dia akan berbeda. Dia, oh ya, tadi firmannya bilang begini, berarti aku tuh harus minta kekuatan, aku nggak sanggup, tapi aku harus melakukan firman. Kalau enggak, firman itu tidak menetap dalam hati kita, cuma sampai informasi saja. Saudara dengar firman, saudara baca firman itu tidak sampai di situ saja, itu nggak cukup. Kita harus merenungkannya. Sebab itu dalam firman Allah berkata bahwa renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena ketika kita membaca, otak kita menerima, tapi kemudian kita harus mengolahnya dalam pikiran kita, alam sadar, alam bawah sadar. Itu harus benar-benar terekam dan itu harus menetap dalam hati kita, bahwa kita ini harus bukan hanya mendengar firman, tapi kita harus merenungkan dan kemudian kita akan melakukannya. Kalau enggak, itu hanya tinggal menetap dalam hati, atau dikatakan bahwa itu cuman kita sampai di pikiran kita, informasi saja, tapi tidak kita lakukan. Saudara, firman Allah berkata seperti ini. Dikatakan bahwa dengan kita baca firman Allah, kita menyangka bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebenarnya benar, firman Allah itu menuntun kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Tetapi kalau kita itu hanya menjadikan itu informasi, itu berbeda, saudara. Sehingga banyak orang kalau ke gereja dia tidur, atau dia ibadah dia tidur. Sementara kalau di mall atau nonton benar-benar matanya benar-benar bisa sangat jelas, saudara. Tapi ketika firman Tuhan, ketika pelayanan atau ketika ibadah, adanya tidur, saudara. Karena apa? Ia memang tidak menginginkan firman Allah itu benar-benar diserap, atau kita menjadikan firman Allah itu benar-benar, aduh aku pengen banget, aku pengen banget biar berkat ini bukan hanya saya dengar saja, tapi benar-benar menetap dalam hati, dan itu benar-benar boleh mengubahkan dengan cara kita melakukannya, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara. Namun kamu tidak mau datang dan memperoleh hidup itu. Jadi orang yang hanya menjadi Kristen, orang baca firman Allah itu tidak cukup saja, tapi dia tidak mau datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup itu. Itu juga saudara dan saya akan menjadi Kristen, ya udah Kristen saja. Tapi firman Allah berkata ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup itu, merenungkan firman Allah, dan bukan hanya membuat kita membaca, tapi kita merenungkan, taruh dalam hidup kita dan menetap. Bukan hanya kita dengar hari ini, oh udah lupa lagi. Kadang kan kita ketika ibadah, tadi apa firmannya? Aduh bagus banget ya, keren banget, lucu banget. Hanya sampai di situ. Tapi seharusnya firman Allah itu kita ingat, kita renungkan, sehingga saudara itu ketika kita lagi jalan, kita kemana aja, ketika ada hal yang kita tahu ini ada alarm, dikasih alarm, diingatkan, oh ini kamu nggak boleh, kan tadi firmannya seperti ini. Contohnya ketika engkau disakiti, mungkin difitnah atau apapun, kan kadang kita ingin membela diri ya, kadang kita ingin, aduh kita nggak seperti itu, saudara ya. Nah ada saatnya kita boleh membela diri, tapi ada saatnya kita tidak diizinkan untuk membela diri karena akan memperkeruh suasana atau bahkan memperburuk keadaan. Jadi kadang kita diizinkan untuk tidak membela diri, tapi dengan resiko nama kita jelek, ya kan, kita jadi perbincangan. Tiba-tiba teman yang lain datang juga, kayaknya ikut nggak suka sama kita, padahal tadinya gak ada masalah. Itu contoh saja. Karena apa? Karena orang sudah mulai membicarakan, sudah menggosipkan yang seharusnya kita tahu bahwa tidak seperti itu. Nah, di situ kita belajar untuk Tuhan, saya harus belajar sabar ya. Ya udah seperti Yusuf aja, kalau saya enggak ada kesempatan membela, biar Tuhan yang bela. Nah, dengan resiko kita disakiti, dengan resiko sakit, dengan resiko nama baik kita tercemar. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu hidup. Akan ada waktunya kalau memang Tuhan mau dia bela kita, dia pasti bela kita. Karena kebenaran tidak perlu dibela, nanti juga akan muncul sendiri. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi saudara, kita perlu bukan hanya menjadi Kristen saja, tetapi menjadi orang yang sungguh-sungguh. Firman itu harus menetap dalam hati kita. Kalau kita hanya baca kemudian kita kirim ke orang dengan harapan ini menyinggung dia, kalau kita baca kemudian wah ini buat dia, itu berarti bukan buat kita. Sedangkan firman Allah itu kita harus kasih makan hidup kita dengan firman yang adalah makanan rohani kita. Dikatakan bahwa tetapi kamu tidak mau datang. Dikatakan
tidak mau datang, ayat 40, kepadaku untuk memperoleh hidup. 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi ciri-cirinya udah sangat jelas, yaitu orang yang Kristen tapi tidak perlu Tuhan. Ya saya katakan tadi, saudara, dikatakan bahwa firman-Nya itu tidak menetap, artinya ya cuma masuk kiri keluar kanan saja. Kemudian dikatakan bahwa orangnya kedua tidak mau datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup itu. Kadang kita hanya minta tolong ya, tolong bantu doa atau apalah, saudara ya. Padahal kadang-kadang kita sendiri yang harus perlu. Orang yang mendoakan itu akan bertemu dengan iman Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika ada kesepakatan di situ ada mujizat. Bukan tidak boleh titip doa, boleh. Tetapi ketika kita minta titip doa, kita pun harus berdoa, sehingga ada dua kekuatan sinergi yang menjadi kekuatan yang luar biasa. 2-3 orang sepakat, ada kuasa di sana. Dan kemudian yang ketiga tadi dikatakan bahwa karena memang tidak mempunyai kasih akan Allah di dalam hati kita. Jadi saudara, kita mesti cek lagi, kita Kristen cuman Kristen saja atau kita memiliki kasih akan Allah. Jadi kita memerlukan Tuhan. Kalau kita memerlukan Tuhan kemudian tidak ada kasih dalam hidup kita, percuma, saudara. Jadi kita perlu mengejar kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah, saudara. Ketika kasih Allah ada dalam kehidupan kita, ketika kita disakiti kita harus mengampuni. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus bagikan kepada orang lain. Kita mengalami kasih Allah itu harusnya membakar semangat kita untuk mengejar Tuhan lagi, karena kita tidak bisa membalas semua kebaikannya. Kita memiliki kasih Allah yang menetap dalam hidup kita. Artinya saudara, kita akan rindu untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Memang kita mengasihi Tuhan. Berbeda kalau ketika saya memiliki teman dan saya tidak mengasihi dia. Saya tidak peduli juga dengan dia, misalnya, saudara ya. Karena memang saya tidak kenal dia, saya tidak terlalu dekat dengan dia, saya tidak memiliki relationship. Berbeda ketika saya memiliki teman dan saya mengasihi dia, memiliki relationship, dan saya juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan dia, saudara. Itu sangat berbeda, ada hubungan yang terbangun. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, kasih Allah ada dalam hidup kita, saya percaya apapun kita akan lakukan untuk Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Apapun yang Tuhan suruh kita akan taat. Apapun yang Tuhan mau, sekalipun kita bayar harga, kita akan lakukan jika kasih Allah ada dalam hidup kita. Artinya kita menjadi Kristen karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, jangan hanya karena menjadi Kristen karena takut masuk neraka. Kita, saudara, mengasihi Tuhan itu bukan karena takut masuk neraka, tapi karena kita mencintai Dia, mengasihi Dia, dan Dia menginginkan kita itu memiliki tempat yang mulia di surga. Sehingga kita mengasihi Dia karena kita percaya bahwa Dia layak untuk terima hormat. Dia Tuhan, Dia dahsyat, dan Dia yang berjanji menyertai kita. Dan sebagai bonus yang dikatakan firman Allah, Dia memberikan kita kehidupan yang kekal, membawa kita sampai ke surga. Karena kalau sebagai contoh, ketika kita memiliki orang tua, kita hanya takut aja, saudara, tapi tanpa ada kasih kepada Dia. Jadi kita melakukan sesuatu hanya karena takut doang. Saudara, kita melakukan sesuatu ini karena gak enak ya, karena takut. Sebenarnya aku sih gak suka. Nah, itu berbeda. Tapi ketika saudara ada rasa hormat, respect, takut, tapi dengan takut yang hormat kepada Tuhan, saudara, dengan kita memiliki kasih Tuhan, itu sangat berbeda. Kita akan mencintai Dia. Sekalipun kadang kita sepertinya kecewa, keadaan belum ada jawaban doa, tapi kita tetap mengasihi Dia karena kita percaya, kita trust, kita hormat, kita mengasihi, bukan karena ketakutan, saudara. Sebab itu mari pada hari ini, biar berkat yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat kita, bahwa kita perlu untuk mendengar suaranya. Kita perlu untuk dikatakan kita tidak lihat Tuhan, tapi kita perlu mendekat untuk mendengar suaranya. Kita perlu buka telinga kita, datang kepada Tuhan. Dan kemudian kedua, kita perlu menjadikan firman Allah itu menetap dalam hati kita, saudara. Dan kita perlu mempercayai bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diutus, saudara. Kita perlu percayai. Dan kemudian kita perlu datang kepada Tuhan. Yang keempat, untuk memperoleh hidup itu sendiri. Untuk kekristenan tidak berhenti sampai kita menjadi Kristen, tapi kita harus datang dan mengalami Dia, memperoleh semua. Firman Allah berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan dan mengalami itu. Dan kemudian kita perlu juga
memiliki kasih akan Tuhan, sehingga kekristenan kita menjadi sesuatu yang sangat semangatnya luar biasa karena ada dasar cinta. Ada suami istri atau pasangan yang baru mau pacaran tanpa cinta hambar, saudara. Ada orang yang kemudian mau dijodoh-jodohin tapi tanpa cinta juga hambar. Sama, kekristenan itu hanya akan menjadi agama saja kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih, tidak ada firman yang menetap, dan tidak keinginan untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan kami Kristen yang bukan hanya biasa, tapi Kristen yang mengasihi Tuhan, Kristen yang mendekat kepada Allah, Kristen yang mau menjadikan firman Allah itu bukan hanya informasi, tapi benar-benar kami renungkan dan kami lakukan dengan kekuatan Tuhan. Dan ajar kami percaya kepada Tuhan yang masih bekerja, yang luar biasa, yang juga menyatakan kuasa keselamatan kasih-Mu tidak ada duanya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur meteraikan setiap firman Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amen, amen. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mendengar banyak kesaksian pertolongan Tuhan yang telah diterima oleh banyak saudara bapak ibu yang sudah mengirimkan beban doa dan mereka mengirimkan kesaksiannya, dan kita percaya bahwa Yesus kita luar biasa. Sebab itu jangan sungkan, jangan segan-segan untuk mengirim WhatsApp ke nomor pribadi kami yang tertera di bawah di kolom komentar itu, di deskripsi ada nomor pribadi kami. Anda boleh mengirim di live chat ataupun di kolom komentar Anda tinggal klik dan kami akan berdoa. Kami akan bersama-sama sepakat ada kekuatan kuasa Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mendengar banyak sekali kabar saudara pertolongan Tuhan ya. Ada Ibu Christine Atmaja, dikatakan hasil ginjalnya yang kemarinnya dia katakan kurang bagus dan kemudian hasilnya sudah menjadi bagus saudara ya. Ibu Christine ini rajin sekali untuk ikut berkat pagi, tayangan dari JC Ministry dan Reward, dan saya percaya bukan kami yang melakukan tapi Yesus yang melakukannya. Kita bertemu setiap Senin sampai Sabtu dalam berkat pagi, dan jangan lupa kalau Anda diberkati untuk bagikan kepada teman yang lain. Satu jiwa, surga bersorak-sorai. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you.